pagi hari ini. Bapa di surga, kami tahu bahwa ketika kami datang beribadah di pagi hari ini, mata Tuhan tertuju kepada pribadi-pribadi yang sedang berdiri di dalam hadirat. Maka Tuhan, kami berdoa, biarlah hati kami terpaut kepada Tuhan, biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan, biarlah Tuhan melihat hati kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Maka kerinduan kami di pagi hari ini ya Bapa, kami mau Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Maka kami berseru dan berkata kepada Engkau Tuhan, kiranya ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kerinduan kami Bapa, nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri, mari kita mengaku iman kita dengan membunyikan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi. Pagi. Kita membunyikan 5 visi gereja GPSK Pontianak. Yang pertama, Anda diciptakan untuk memuliakan Allah. Anda diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Anda diciptakan untuk melayani Kristus. Anda diciptakan untuk menjadi mitra misi kerjaan Allah. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan dulu Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, baik ada yang ada di rumah saat ini. Kita pujikan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus.
hal yang paling menyenangkan ketika kami mengerti segala sesuatu dalam hidup ini ada waktu Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat merenungkan firman-Mu. This is your time. Ini waktunya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami Tuhan. Kami merindukan sabda daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini sama dengan tema bangsa Indonesia. Sudah tahu kira-kira apa bunyinya? Apa kira-kira? Eddie? New normal. Oke. Nah, kita coba membahas new normal. Saudara kasih Tuhan, kita baca dua ayat firman Tuhan. Pertama 1 Korintus 5 ayat 17. Sudah hafal semua pasti. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Tapi untuk mengetahui ayat 17, nanti kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Kita baca ayat 17. Setelah itu kita baca Galatia 5 ayat 6 ayat 15. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 17. Yang di rumah boleh ambil kitabnya, buka, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang ada dalam Kristus? Salah ya? 2 Korintus, bukan 1 Korintus ini, 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah saudara, dua ayat ini ingin menjelaskan kepada kita. Paulus membuat judulnya pelayanan untuk pendamaian, tapi saya buat judul hari ini new normal. Nah saudara, kalimat jadi siapa yang ada dalam Kristus itu ada ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang dua pandangan. Yang pertama memandang agama, memandang praktek hidup pakai kacamata hukum Taurat. Yang kedua, akhirnya memandang nilai agama melalui Injil. Nah, bagaimana cara menilainya? Nah, Paulus dalam begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, ayat 11. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang baik bagi Allah. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap kami nyatakan juga demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus berusaha menjelaskan. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus ya, ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi. Nah saudara, Paulus mengalami kehidupan di bawah hukum Taurat dulu. Jadi sekarang tidak lagi. Nah, dulu Paulus mengalami hidup di bawah hukum Taurat.
Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Saya mulai daripada kata new normal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pemerintah hari-hari ini membuat satu istilah new normal. Nah, kata normal itu artinya standar atau biasa, seperti yang diharapkan, itu normal. Bapak Ibu tahu kalau orang melahirkan itu dua. Satu apa? Normal. Dua, sesar. Kalau sesar itu nggak normal. Kenapa? Karena nggak bisa normal, makanya sesar. Kalau normal, Bapak Ibu sakitnya 3 hari, setelah itu bisa ke mall. Itu kalau normal. Kalau sesar, itu pertama enak, tapi sakitnya berbulan-bulan. Nah, saudara, kalau kita melihat Indonesia menerapkan new normal. Normal itu apa? Kira-kira saya baca di media sosial begini, pola tatanan hidup baru seutuhnya itu normal. Apa yang mau dinormalkan? Itu berbicara tentang patokan-patokan nilai-nilai atau standar hidup yang baru. Nah, ada 3 atau 4 nanti ya kita melihat yang diterapkan di Indonesia. 1, agar kemana-mana keluar masuk saudara pakai apa? Masker. Kenapa pakai masker? Supaya virus tidak masuk. Kalau saudara punya virus, tidak menularkan ke orang lain. Apa yang dijaga? Hidung, mulut. Jangan sampai virus masuk lewat situ. Yang kedua, cuci tangan, selalu bersih-bersih. Dan yang ketiga, jaga jarak, waspada. Siapa tahu di depan Anda itu ada orang yang kena virus COVID-19. Sebenarnya 3 hal: hidup sehat, ya, bersih-bersih, jaga jarak, kemana-mana pakai masker. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bagaimana supaya hal-hal virus dunia tidak masuk ke telinga kita? Jadi sebenarnya harus pakai masker di telinga kita, ada penyaring di situ. Bagaimana kita dalam pandangan kita tidak melihat hal-hal yang duniawi dan masuk ke dalam pikiran kita, itu masker hati namanya. Kita perlu menjaga pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita, agar kita bisa menjaga diri. Yang kedua juga penting kita bersih-bersih. Ya, waktu libur ini saudara, boleh saudara buka-buka yang nggak perlu dibuang, buka-buka lemari yang nggak perlu, yang nggak baik dibuang, buka-buka rak-rak yang lama-lama dibuang, artinya bersih-bersih. Pakai disinfektan, ya, supaya apa? Semua kuman-kuman pergi. Kenapa kita tidak menerapkan dalam hal rohani? Kenapa kita nggak mau bersih-bersih, membersihkan semua pikiran kita? Semua hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan kita bersih. Pakai apa? Pakai firman Tuhan dalam Mazmur 119. Nah, jadi saudara, Yesus Kristus membuat new normal, ya. Agama Yahudi yang dahulunya mereka hidup di dalam Taurat itu begitu sulit. Jadi nggak normal orang. Bagaimana nggak normal? Begitu banyak orang jadinya bersandiwara. Karena agama Yahudi membuat agama itu menjadi sesuatu bukan karena mengasihi Allah, karena orang takut. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang membuat orang jadi munafik. Maka Yesus mengucapkan ahli Taurat, kenapa kalian hidupnya jadi munafik? Nah, apa yang mau kita buat new normal dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kalau agama kita, agama Kristen yang sekarang ini, jangan menjadi Kristen agama. Jangan kita nggak beda dengan agama-agama sebelumnya. Seperti Paulus berkata bahwa dulu saya hidupnya hanya menghidupi aturan-aturan. Ke gereja itu bukan karena mengasihi Tuhan, kira seperti itu ya. Saya mau tanya sama kita ini ke gereja karena mengasihi Tuhan atau karena rutinitas? Itu akan terbukti memang waktu new normal nanti ya. Apakah kita karena kita mau beribadah memuji Tuhan? Apakah kita datang ke gereja mau bertemu Tuhan atau ketemu orang? Nah, kalau kita ketemu orang, maka datang
gereja kita nggak ada antusiasnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau ketemu orang, maka kalau di gereja kita ngobrol bukan dengar firman Tuhan. Kenapa? Kita ketemu orang itu bukan ketemu firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mencari agama yang baru, ada sebuah pola hidup yang baru. Kita mengasihi Tuhan. Apa yang membedakan orang bernyanyi sama mengasihi Tuhan? Bernyanyi karena agama. Kalau kita hanya katakan Yesus, aku percaya, itu hanya di bibir, nanti pulang ke rumah udah gak percaya lagi, mulai khawatir. Berarti bukan percaya. Nah, new normal agama artinya bahwa ketika Yesus berkata semua hukum Taurat, semua sistem hukum Taurat, Yesus simpulkan dari satu kasih. Hebat ya? Yesus membuat sesuatu yang baru dalam. Kira-kira gini, ini ide dimasukin ke otaknya orang-orang pengikutnya. Ini loh agama yang sesungguhnya. Kalau semua Alkitab ini jus jadi satu pada Tuhan Yesus, satu aja simpulnya kasih. Bergereja itu karena mengasihi. Kita taat itu karena kasih. Kita melayani karena kasih. Kita mengasihi orang itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kasih itu menjadi dasar segala sesuatu untuk kita bergerak, bertindak, dan mengerjakan segala sesuatu. Itu baru new normal. Jadi kehidupan Kristen seharusnya ibadah tanpa pamrih. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Yesus berkata, Paulus berkata di dalam Galatia tadi yang kita baca, dia bilang gini, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara gini, sunat itu adalah kewajiban. Jadi orang Israel itu kalau sudah umur berapa ya, 8 hari atau berapa ya, mereka disunat. Tuhan Yesus disunat umur 8 hari. Banyak sekali orang mengadakan ibadah itu hanya rutinitas kewajiban saja. Tetapi dengan hati yang baru, ya, mengalami Kristus, bertobat, itu jauh lebih penting daripada ibadah. Karena kita dalam kehidupan kita lebih terkadang mementingkan ibadah rutinitas. Baca Alkitab, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, semua kembali kepada Taurat. Maka sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memiliki standar-standar yang baru? Saya masuk pada poin kedua. Kalau gitu kita mesti patokan yang baru yang diterapkan di dalam Injil Yesus Kristus. Apa sih? Nah, saudara, protokol penyanyi lama itu Taurat. Protokol perjanjian baru Yesus buat satu kata kasih. Nah, Yesus bilang gini. Ini Yesus membuat satu buah kajian dan kalimat gini. Kalau kamu mau orang lain lakukan itu pada kamu, lakukan dulu. Jadi hukum moral, sistem pergaulan, kalau di Indonesia ada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata. Jadi perjanjian lama, saudara, kalau Anda salah, Anda membuat korban, dan seperti itu hukum perjanjian lama. Makanya ada namanya korban penebus salah. Jadi kalau misalnya kita berdosa, itu hukum PL ya. Nanti pulang dari sini, contoh ya, saudara dalam pikiran itu nggak benar. Nanti pulang ke rumah, saudara harus potong binatang untuk menghapus pikiran yang nggak benar itu. Itu perjanjian lama. Setelah ada perjanjian baru, nggak lagi. Yesus bilang gini, apapun yang kamu mau orang lain perbuat sama kamu, perbuat lebih dahulu. Contoh ya, Bapak Ibu mau nggak digosipin? Nggak mau ya, jangan gosipin orang. Kita ini mau dihargai, nggak mau menghargai orang. Kalau orang ngomong, kita ngomong sendiri. Nanti kalau kita ngomong nggak didengarin orang, dia marah. Nah, jadi saudara, kita menuntut orang lain mau melakukan untuk kita, tapi kita nggak mau menghargai orang lain. Yesus bilang gini, apapun yang kamu perbuat seperti itu Tuhan, jangan untuk manusia. Yesus bilang gini, sebelum mengeluarkan balok, mengeluarkan selubang di mata orang,
keluar dulu baru ada di matamu. Kan gitu ya. Hukum perjanjian baru itu simpel banget. Segala sesuatu ukurlah dirimu. Ada orang bilang begini, sebelum kamu cubit orang, coba cubit diri sakit ya. Kalau kamu cubit dirimu sakit, jangan cubit orang lain. Itu hukum perjanjian baru, simpel, sederhana. Contoh, hukum perjanjian lama. Jangan apa? Mencuri. Jangan apa lagi? Membunuh. Jangan apa? Jangan berzina. Jangan apa? Bersaksi dusta. Jangan apa? Mengingini milik sesamamu. Itu hukum kasih. Contoh, kalau kita mengasihi sama, kita bisa nggak membunuh? Nggak bisa. Siapa yang bisa membunuh orang yang dia kasihi? Saya mengasihi anak saya Iben. Saya nggak bisa bunuh dia. Kenapa? Dia kasih anak saya. Jadi kalau kita mengasihi, maka begini, kasihilah musuhmu. Semakin banyak kita mengasihinya, kita lupa membencinya. Itu hebatnya hukum Yesus Kristus. Itu hukum new normal. Saudara punya musuh, ada orang yang sudah tak suka, sudah tiap hari doakan dia, Bapak berkati musuh saya itu. Saya memberkati musuh saya ini, supaya musuh saya ini Tuhan, supaya diberkati lebih melimpah-limpah lagi. Lama-lama sudah, ketika terus kita doakan, lama-lama bencinya hilang. Nah, selanjutnya, Yesus berkata begini. Ini hukum perjanjian baru sudah menarik sekali, ya. Jikalau engkau mau orang lain berbuat baik, kamu berbuat baik. Semua standar-standar Yesus buat sebegini. Jangan berzina. Yesus buat standar lebih baru lagi. Kalau kau menginginkan sesuatu, ya kan, kamu berzina dengan dia. Menginginkannya, kau berzina dengan dia. Segala hukum perjanjian lama Yesus simpulkan menjadi satu kata, hukum mengasihi. Maka yang kedua Bapak Ibu, di new normal. Mari kita buat kasih itu mendasari segala sesuatu yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan dasarnya adalah kasih, maka kita akan menjadi new normal. Yang ketiga, tetapi saya mulai bertanya, menurut Bapak Ibu, apakah Yesus hidupnya normal atau tidak normal? Yesus hidupnya normal atau tidak normal? Yesus hidupnya normal atau tidak normal? Yesus mulai lahir itu caranya itu menurut saya tidak normal. Caranya ya, apanya? Normalnya apa? Benih laki-laki ketemu benih perempuan. Yesus lahirnya bukan tidak normal, tetapi suatu ajaib. Nah, kalau ajaib itu tidak normal. Kalau ajaib itu di atas normal. Lahirnya itu nggak sama, nggak normal kayak kita, nggak sama dengan kita artinya. Bukan kita bilang itu tidak normal, tetapi Yesus lahirnya itu spektakuler. Di atas normal, hebat. Matinya normal apa tidak? Nggak normal. Orang mati normal kan bagus ya kan, putus pelan-pelan. Dia mati spektakuler juga luar biasa. Gimana jalan hidupnya? Jalan hidupnya melawan arus terus kehidupan Yesus. Jadi saya simpulkan begini, yang bernama new normal itu bukan berarti kita ikut apa kata orang. Yang bernama new normal, kita bukan kerjasama untuk setuju dengan sesuatu yang tidak benar. Tapi new normal artinya bahwa kita bisa mengubah, kita bisa membuat sesuatu yang lama, kebiasaan yang lama, hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itu baru new normal. Maka Paulus mengubahnya begitu lama sekarang. Paulus hidup dalam hukum Taurat. Paulus hidupnya percaya otaknya surat Taurat semuanya. Tapi untuk mengubah menjadi new normal, menjadi hidup yang baru, itu perlu yang pertama saudara-saudara berjumpa dengan Yesus Kristus setiap hari. Jadi ini perlu bacaan kita, mengubah pikiran kita yang lama, mengubah karakter hidup kita yang lama, merubah tabiat hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa. Itu sudah perlu baca kita berkali-kali. Saya baca dengar satu khotbah di internet saudara, seorang hamba Tuhan. Dia dulu preman.
Suatu kali dia setelah dia bertobat jadi Kristen, dia ke KL kemana-mana. Tapi suatu saat dia bilang gini, suatu saat dia marah, mobilnya disalip orang, dikejar, itu orang ditinjunya gitu kan, bawa pelur gitu kan. Ternyata ketika sudah bertobat, kita bisa kembali ke karakter hidup yang lama. Terus dia begini, setelah itu tiap hari dia baca Alkitab itu satu hari itu bisa sampai 10, 20, 30 pasal. Karena untuk mengubah karakter kita yang lama, mengubah hidup yang lama. Itu Paulus berjumpa dengan sang firman itu, berjumpa dengan terang itu, tiap hari hidup dengan firman Tuhan. Karena kalau mau jujur sekarang manusia sekarang sudah tidak normal. Contoh ya, sudah tahu, saya diberkati dengan berbagai hamba Tuhan di gereja kita beberapa bulan yang lalu. Saudara kalau lihat barang busuk disimpan atau dibuang? Buang. Kenapa yang busuk kita simpan di hidup kita? Nggak normal kan? Kalau sesuatu yang baik kita makan atau kita buang? Yang baik yang enak kita makan atau kita buang? Dimakan, tapi kita buang. Segala vitamin, segala makanan yang enak di firman Tuhan nggak mau kita makan, nggak mau kita baca. Berdoa baik apa tidak? Baik. Kita lakukannya enggak? Enggak. Ngomongin orang baik apa enggak? Kenapa kita lakukan? Enggak normal. Ya kan? Dan manusia cenderung pada firman Tuhan enggak normalnya melakukan dosa. Segala besar firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau jujur, kita harus berkata, kayaknya saya sudah mulai enggak normal ini. Bahayanya kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sudah mulai kurang normal. Normalnya kita tiap hari apa? Memuji Tuhan. Saya jujur, saya ditegur Tuhan dalam minggu-minggu kemarin. Seharusnya kita setiap hari kita mengagumi Yesus. Tiap hari yang kita posting itu seluruh kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kita ucapkan itu seluruh glory kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Yesus sudah bayar hidup kita, Yesus sudah tebus hidup kita, Yesus sudah siapkan surga bagi kita. Maka betul kata Paulus sekarang, nilai hidupku untuk Tuhan, bekerja bagi Tuhan, kerja keras bagi Tuhan, dipersembahkan hidup ini bagi Tuhan, kata Paulus. Itu normalnya. Kenapa? Kita harus tahu kita itu sebenarnya sisa-sisa hidup kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang masih muda, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, enak ya. Kalau kami yang sudah berumur 40 tahun ke atas, udah 50, sudah berpikir kayaknya sudah gak lama lagi. Normalnya ya, nggak pikunnya masih 10 tahun, 20 tahun lah. Kalau sekarang 44, ya 64. Kadang-kadang 60 sekian udah mulai pikun. Itu kalau pikun, ada yang sudah mati duluan. Maka kita belajar yang pertama, kita baca firman Tuhan biar tambah normal, biar tambah seperti Kristus baru normal. Setelah sudah normal, di atasnya apa lagi? Spektakuler, luar biasa. Seharusnya kalau dipuji kita bilang apa? Kalau orang puji kita bilang apa? Bilang apa? Terima kasih, itu normal. Kalau yang spektakuler bilang apa? Jangan puji saya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan itu spektakuler. Ya. Kalau kita dipuji, kita semangat, itu normal apa tidak? Hah? Kalau kita dipuji, terus kita semangat, normal nggak? Normal. Terus kalau kita dihina, kita masih semangat, itu baru spektakuler. Kalau kita dihina, dicaci maki, kita puji Tuhan, itu normal nggak? Itu udah di atas normal lagi. Orang bilang gini, sudah agak apa? Agak-agak aneh ya. Memang agama Kristen itu aneh. Saya kasih contoh. Apa katanya? Kalau orang apa? Tampar pipi kiri, kita ngapain? Kita tonjok pakai tangan kanan, langsung. Enggak. Kalau orang tampar kita pipi kiri, kita apa? Kasih pipi kanan. Itu normal apa enggak? Enggak normal. Itu apa? Spektakuler. Makanya kalau sudah mau maju, pertama jangan hidup tidak normal. Yang kedua apa?
Di atas normal lagi, luar biasa. Orang begini, wow, ini luar biasa. Apa yang normal? Bisa bilang gini, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu apa? Semua orang bisa melakukannya. Itu normal. Yang nggak normal apa kalau gitu? Hah? Kalau orang mengasihi kamu, kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu normal nggak? Normal kan? Yang nggak normal apa? Yang nggak normal. Maksudnya yang jeleknya. Kalau kamu membenci orang yang mengasihi kamu, itu nggak normal. Karena ada orang itu ada. Tapi yang spektakuler apa? Kamu bisa mengasihi orang yang meludahi kamu. Itu baru luar biasa. Nah, saya mau tujuan berubah saya dua. Satu, mengubah yang tidak normal menjadi normal. Setelah itu apa? Kita naik ke atas level lagi. Menjadi apa? Spektakuler. Dan orang Kristen yang begini, wow. Amin. Amin. Jadi normalnya susah ya. Jadi normal, apalagi jadi orang yang luar biasa. Maka saya katakan Yesus luar biasa. Ada lagu zaman dulu, Yesusku luar biasa. Tahu tak lagunya? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Di luar Yesus binasa. Saudara, kita ingin menuju kepada titik yang kedua. Setelah kita normal, setelah kita jadi orang Kristen, betul jadi orang Kristen. Kalau gitu saya bertanya, ciri-ciri orang Kristen yang normal bagaimana? Satu, ayo jawab. Ciri-ciri orang Kristen yang normal. Satu, apa? Apa? Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang kedua, ayo, ciri baca Alkitab. Yang ketiga, rajin berdoa. Oke, pertama mengasihi Tuhan dengan segala hati ya. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, rajin berdoa. Yang keempat, yang normal dulu. Apa? Yang normal. Tidak apa? Yang normal ya. Tidak ada kata benci. Apalagi? Nah, ini yang normal. Yang luar biasa, yang luar biasa. Satu, orang Kristen yang luar biasa. Satu, walau dibenci tetap mencintai. Yang kedua, yang luar biasa, walau dihina, kerjanya tetap semangat. Ya, ini anak-anak panti berapa orang nih? Dia marah-marah, ibu berhenti selalu gini, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selalu diundang-undang, haleluya, puji Tuhan. Ini memang agak orang gila ini ya. Tapi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Kenapa? Ada orang Kristen yang diubah seperti Yesus. Apalagi orang Kristen luar biasa, hidup maksimal seperti Yesus. Saudara pernah dipukul, pernah ditinju? Pernah? Ditampar pernah? Dicambuk pernah nggak? Siapa yang pernah ditampar, ditinju berdarah-darah? Siapa yang pernah? Berdarah-darah, keluar 1 liter darahnya, pernah? Bayangkan gini ya, setelah Yesus itu sudah dicambuk, dihina, dicaci maki, terakhir apa? Dia merentangkan tangannya, dia doakan mereka yang mencaci maki dia, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kaget sudah, saya lihat satu khotbah di internet. Sudah kenal satu khotbah namanya Saifuddin Ibrahim. Dia bilang gini, setelah dia baca Alkitab yang membuatnya jadi Kristen, salah satunya itu Yesus begini, Yesus tidak dicaci maki, dia mendoakan orang yang mencaci maki dia, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saking kagumnya Saifuddin bersama Yesus jadi Kristen. Saudara mau seperti Yesus, saudara menjadi orang Kristen di atas normal yang luar biasa. Mulai sekarang, setiap kali dihina, saudara memberkati. Susah loh. Yang paling enak apa? Setelah orang menghina kita, kita balas menghina. Orang bilang gini, anjing kau, monyet, kucing, kambing, gitu kan? Ada begitu kan? Orang begini,
Mudah-mudahan kau mati tabrakan. Kita lagi, kau mati tabrakan, terpenyet-penyet, terputar-panting, masuk dalam lumpur, masuk dalam jurang, mati gak bernafas. Nah, itu kan jumpa orang. Tapi sudah jadi Kristen ternyata beda. Kita bukan jadi new normal, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Wah, luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Karena kami dipanggil bukan hanya menjadi Kristen new normal, menjadi Kristen yang spektakuler, di atas rata-rata, punya nilai hidup yang lebih daripada dunia ini. Kalau dunia ini bisa mengasihi orang yang mengasihinya, kami bisa mengasihi orang yang membenci kami. Kalau dunia ini bisa menolong orang yang menolongnya, kami menolong musuh-musuh kami. Kami bisa tersenyum di tengah-tengah hinaan, kritikan. Kami bisa mengubah kehidupan ini, bukan dengan kerja, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berubah dari tidak normal menjadi normal, sampai menuju kepada Kristen yang spektakuler. Karena kami dirancang hidup persis seperti Yesus. Sampai mati di kayu salib, Yesus masih mendoakan orang-orang yang merobek-robek tubuhnya. Yesus masih mendoakan orang-orang yang menyayat-nyayat kulitnya. Dan kami perlu belajar. Kami perlu mati terhadap keegoisan kami. Kami perlu mati terhadap masa lalu kami. Kami perlu mati terhadap daging kami, sampai kami persis seperti Yesus. Surah dikasih Tuhan, dunia, bahkan orang Kristen, bahkan orang Tuhan, banyak hal-hal yang tidak normal, tidak lagi seperti Yesus, persis sama dunia ini. Tidak lagi sayang dengan Bapa, tidak lagi menghargai Bapa di dalam hadiratnya. Hidup untuk diri sendiri, hidup untuk suka-sukanya dia. Itu yang tidak normal. Karena seharusnya kami punya protokol kerajaan Allah, hidup seperti apa yang Bapa mau. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini. Kami mulai sekarang ikut protokol kerajaan Allah, hidup mengasihi Tuhan, sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ibadah kita. Silakan pemain musik, Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu di rumah, kita siapkan persembahan. Bisa berikan persembahan dalam amplop dan nanti bisa dibawa ke gereja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Bapak Kepala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Serta Ibu Kepala, silakan Injil menyalakan bersama. Kita angkat Injil, katakanlah kekuatannya Allah.
surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, anugerah penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami masih menikmati berkat Tuhan, masih menikmati kasih yang daripada Tuhan, bahkan kehidupan, napas yang Tuhan berikan kepada kami, patut kami syukuri saat pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup mengikuti teladan Yesus di atas normal, dan Tuhan ajarkan kami, berikan kekuatan, kemampuan kepada kami agar kami senantiasa mampu dan sanggup melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ajarkan kami Bapa untuk kami menghitung hari-hari kami di mana kami hidup, dan kami tetap bersyukur dan kami tetap berharap kepada Tuhan, karena kehidupan kami di dunia ini terbatas, tetapi Tuhan sudah menyiapkan kehidupan yang ada di surga untuk kami. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa, negara, pemerintahan kami. Tuhan berkati bangsa kami, beri hikmat kepada para pemimpin kami Bapa dalam membuat keputusan untuk keadaan yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami, yakni wabah pandemi virus corona. Tuhan Yesus memberikan hikmat kemampuan agar senantiasa mereka memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Dan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau terus menguatkan hamba-hambamu. Meskipun hamba-hambamu menyampaikan hanya melalui media sosial, tapi kami percaya banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat, banyak orang takut akan Tuhan, datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Setiap jemaat yang tidak ada beribadah di gereja, mereka yang beribadah masing-masing di rumah, Tuhan berkati. Berkati persembahan kami, baik yang ada di tempat ini maupun persembahan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Tangan Tuhan berkuasa, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati, bahkan setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan. Tangan Tuhan Engkau berkati. Yang tidak memiliki pekerjaan karena pandemi saat ini, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar buat mereka, bahkan membukakan tingkap-Mu, langit-Mu untuk memberkati mereka Bapa. Dan solusi terbaik hanya daripada Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, berkati kehidupan kami yang kami akan jalani selama beberapa hari ke depan, seminggu ini Bapa. Tangan Tuhan berkuasa menolong kami, memberkati setiap langkah kami, sehingga kami dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya apapun, virus, bakteri apapun tidak menyentuh kami, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena jamahan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami Bapa, kami serahkan setiap persembahan kami. Tuhan memberkati melalui kesehatan, melalui penyertaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang berharap bersandar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita semuanya berdiri, kita terpuji yang mengatakan penolong yang selalu setia. Oh, 'Cause you made me go. 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 '
Mari kita buka tangan kita dua-dua dan terima berkat daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan merancang kami hidup seperti Kristus hidup. Maka Tuhan, kami ingin mengakhiri bulan Juni, memasuki bulan Juli di dalam pertolongan Tuhan. Kami ingin Tuhan melakukan semua firman Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup di dalam firman. Maka tolong kami, bukan hanya hidup new normal, tapi menjadi kehidupan luar biasa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa di surga, rahmat Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.